Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada video saya kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya pindah dari ISP IndiHome ke MyRepublik. Nah, pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih saya pindah ke MyRepublik? Apakah IndiHome bermasalah atau bagaimanakah? Oke, saya akan ceritakan satu persatu. Jadi, alasan pertama saya pindah dari IndiHome ke MyRepublik adalah faktor harga. Jadi setelah saya banding-bandingkan dengan IndiHome, harga MyRepublik itu dengan kecepatan yang setara itu menawarkan harga yang lebih murah. Tapi walaupun MyRepublik ini tidak ada menghadirkan layanan telepon untuk saat ini, sampai video ini dibuat. Nah, tapi tetap saja kalau menurut saya lebih worth it pakai yang MyRepublik karena saya juga jarang menggunakan telepon rumah. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman itu pakai buat telepon rumah atau telepon ke seluler, misalnya dari telepon rumah ke seluler, itu ya lebih worth it gitu ya. Tapi ya kalau sebagai kebutuhan saya hanya membutuhkan koneksi internetnya saja atau internet only. Lalu alasan yang kedua, dari segi batas pemakaian di MyRepublik itu tidak ada batas pemakaian wajar atau FUP Fair Usage Policy. Jadi beda dengan di IndiHome yang menerapkan FUP atau batas pemakaian wajar. Lalu alasan yang ketiga, saya ingin mencoba merasakan bagaimana sih ketika saya menggunakan ISP lain. Nah, jadi di perumahan saya juga itu baru beberapa ISP masuk, termasuk MyRepublik ini, dan juga baru-baru ini saya lihat ada iConnect. Jadi total ada 3, IndiHome, iConnect, dan MyRepublik. Nah, saya ingin mencoba juga sekaligus antara kedua ISP baru ini, antara iConnect dan MyRepublik. Ternyata untuk iConnect, setelah saya cari tahu, saya telepon customer service, saya cek di aplikasi PLN Mobile, itu wilayah saya belum tercover. Padahal dari kotak setup box-nya itu sudah terpasang di tiang gitu. Mungkin masih proses ini ya, development, belum langsung untuk dipasang gitu ke pelanggan. Ya makanya saya memutuskan untuk pindah ke MyRepublik dulu, dan saya bacanya juga lebih positif gitu. Sekaligus saya ingin juga berbagi kepada teman-teman. Jadi nanti saya akan buat konten dalam jangka waktu berapa bulan ini, bagaimana sih hasil pemakaiannya, hasil pengalamannya ketika menggunakan MyRepublik ini. Tentunya biar teman-teman tahu untuk mempertimbangkan ketika ingin berlangganan ISP ini bagaimana sih gitu. Nah, lalu yang keempat alasan saya pindah ke MyRepublik adalah, nah karena teman-teman tahu kan saya sering buat video. Nah, kecepatan dari MyRepublik itu simetris teman-teman, jadi 1:1. Artinya kecepatan download dan uploadnya itu sama. Jadi semisal downloadnya itu up to 30 Mbps, nah otomatis uploadnya juga up to 30 Mbps, jadi simetris 1:1. Kalau IndiHome yang saya pakai saat ini itu tidak 1:1 ya. Teman-teman bisa lihat videonya kalau teman-teman belum lihat. Untuk tes kecepatan wifi IndiHome saya yang 30 Mbps bisa lihat di pojok kanan atas ini. Jadi seperti itu teman-teman. Itu karena sebagai content creator seperti saya sering upload video itu sangat penting teman-teman. Jadi setelah ini saya akan buat video speed testnya untuk teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa, biar lebih jelas ya pingnya, download, upload, jitternya. Dan saya akan coba beberapa server juga ya, seperti video yang udah pernah saya buat untuk speed test. Jadi seperti itu aja pengalaman dari saya kurang lebihnya. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman lain boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.